setiap kebijakan baru pasti ada dinamika kebijakan yang luar biasa. Jadi sehingga formulasi kebijakan sangat dinamis dan terus dievaluasi berkesinambungan. Nanti kita akan diskusikan. Dan proses regulasi juga dan sebagainya itu masih terus berkembang terus, termasuk proses bisnisnya juga. Jadi ini dinamika ini merupakan tantangan bagi kita. Untuk sesi pertama ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, kepada Bapak Dr. Setianugroho, SC, MBA, MIBA, kami persilahkan. Waktu 20 menit, Bapak Deputi, silakan. Terima kasih. Mengawali sesi KDMP kita hari ini, kami akan menyampaikan tentang strategi pengawalan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih ini. Silakan. Bapak-Ibu sekalian, terkait kondisi pembangunan ekonomi desa yang masih stagnan, kita bisa melihat bahwa dari angka 12,58 juta atau 11% penduduk desa berada di bawah garis kemiskinan, di mana pendapatan per kapita hanya kurang dari 600.000 rupiah. Ini kecil sekali ya, kalau dibagi 3 berarti kurang dari 20.000 Bapak Ibu sekalian. Kemudian produksi padi dengan fakta turun 10,24% menjadi 53,14 juta ton di tahun 2024. Juga produksi pangan jagung juga masih kisaran di 15 sekian juta ton. Kemudian tingkat setengah menganggur di pedesaan meningkat dari tahun 22 8,25% menjadi 10,6% di tahun 2024. Dan padahal mayoritas yang menganggur tadi, yang setengah menganggur tadi merupakan usia yang produktif. Rantai pasok distribusi pertanian yang panjang dan praktek tengkulak itu cukup parah yang masih menghinggapi di permasalahan di ekonomi desa. Dengan demikian, strategi pengawalan yang kami aturkan ini berangkat dari mengatasi kondisi tersebut dan juga kita melihat urgensi dan dinamika program KDMP sendiri, karena KDMP menyerap sumber daya yang besar yang diestimasikan ada 240 triliun yang akan digelontorkan di sana, sehingga ini dana yang sangat besar itu harus dipastikan tepat dan akuntabel. Kemudian Bapak Ibu sekalian, implementasi KDMP ini menjadi salah satu fokus dan prioritas utama Presiden untuk pemerataan ekonomi desa. Jadi Presiden sangat concern dengan KDMP ini. Kemudian intervensi sejenis, ini urgensinya juga perlu kita bahas karena ada KUD, ada berdampingan dengan BUMDes, koperasi yang existing. Secara historis memang belum maksimal implementasinya dan terdapat juga risiko akuntabilitas. Karena KDMP terkait berhubungan lintas sektor dalam desain kebijakannya dan perubahan kebijakan KDMP yang sangat dinamis, mendorong kita harus membahas tema ini, strategi untuk KDMP operasionalisasi ini. Kemudian telah terbit Impres 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai, pergudangan dan kelengkapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ini pergerakan turbulensi itu semakin kuat dan mungkin kami aturkan Bapak Ibu sekalian, selain Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Deputi PPKD ini, di BPKP juga ada Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan yang memang juga
fokus menangani khusus terkait KDMB ini. Jadi pada intinya pengawasan BPKP terhadap program KDMB diarahkan untuk dapat meyakinkan pencapaian tujuan program KDMB, terutama membantu penyelesaian permasalahan di lapangan dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan dari yang kami sampaikan di kondisi desa yang stagnan tadi. Next. Kami dengan terbitnya Perpres nomor 2 tahun 2025 di mana BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Presiden dan kedudukannya setingkat menteri, kementerian, kami betul-betul menjadi aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung pada Presiden untuk mengawal pembangunan nasional, mengamankan keuangan negara daerah, pengamanan aset negara dan daerah, dan juga peningkatan tata kelola. Kami mengkoordinasikan, mengarahkan pengawasan internal juga terkait dengan BUMN, BUMD, termasuk BUMDes. Peran kami, Bapak sekalian, baik di level yang paling kecil, yaitu dari level gradasinya kita memonitor, tapi kita juga melakukan evaluasi dan mereview hingga kita melakukan audit. Jadi ini peran asuransi yang kami lakukan khususnya di dalam mengawal KDMB ini. Dan selain itu kami juga memiliki peran konsultan, yaitu memberikan asistensi bimbingan, terutama untuk seperti yang kami sampaikan di pembukaan tadi, punggawa desa bisa berkonsultasi dengan kami melalui perwakilan-perwakilan yang ada di seluruh Indonesia untuk memberikan asistensi dan bimbingan. Ini yang bisa kami lakukan. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, melihat tujuan mulia dari pelaksanaan KDMB nanti, yaitu sebagai penggerak motor yang disebutkan oleh MC tadi, kita menghadapi tantangan yang harus kita lihat secara cermat, yaitu ruang lingkup pengawasan yang besar. Jadi cakupan titik KDMB ini tersebar di 83.000 desa, kelurahan, di mana pastinya memerlukan alokasi sumber daya yang efektif untuk pengawasan. Jadi cakupannya sangat besar di seluruh Indonesia ini. Kemudian tantangan kita adalah formulasi kebijakan dinamis. Sebagaimana kita ketahui bersama, ketika apapun di dalam public policy teori bahwa setiap kebijakan baru pasti ada dinamika kebijakan yang luar biasa. Jadi sehingga formulasi kebijakan sangat dinamis dan terus dievaluasi berkesinambungan. Nanti kita akan diskusikan. Dan proses regulasi juga dan sebagainya itu masih terus berkembang terus, termasuk proses bisnisnya juga. Jadi ini dinamika ini merupakan tantangan bagi kita. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kelembagaan dan SDM juga masih perlu ditata terus pembagian tugas dan kewajibannya. Juga kompetensi yang masih perlu banyak sekali ditingkatkan, terutama untuk pelaksana program-program KDMB di daerah terhadap konsepsi perkoperasian ini. Persis seperti yang kami sampaikan di pembukaan tadi, kompetensi ini penting, pengetahuan mengenai dana desa, analog dengan pengetahuan mengenai KDMB ini sangat penting, agar para punggawa-punggawa yang menangani KDMB ini ngerti dan terbebas dari tuntutan akuntabilitas yang tidak bisa tidak menjadi potensi risiko yang akan menjadi tantangan kita. Lanjut. Kami menyusun desain strategi pengawalan KDMB ini, pertama memang harus berbasis risiko. Jadi kami akan petakan dulu KDMB ini dari risikonya, jadi mulai dari proses bisnis dari hulu sampai ke hilir. Kami akan dapatkan dari pemetaan risiko itu
mana di dalam proses bisnis itu yang merupakan daerah high risk, dan kami akan fokus kepada sana. Karena kita tahu juga bahwa kami aparat pengawasan internal pemerintah juga dengan punggawa-punggawa APIP di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, dana juga terbatas, SDM yang mengawasi juga terbatas, dan juga berpacu dengan waktu yang juga terbatas. Sehingga kami akan memilih dan memilah risiko-risiko yang tinggi, kami akan masuk secara fokus. Kemudian continuity itu perlu kami sampaikan juga, pengawasan ini berkelanjutan Bu Bapak sekalian. Jadi dari mulai formulasi kebijakan, perencanaan, dan implementasi program ini, keberlanjutan ini, jadi kami dengan prinsip dengan CACM, Continuous Audit dan Continuous Monitoring, sehingga terus KDMB kita kawal hingga sampai menghasilkan outcome kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Kolaborasi sangat penting. Tidaklah tunggal kami melakukan ini, kami berkolaborasi, bersinergi dengan APIP, seperti kami singgung tadi, APIP provinsi, APIP kabupaten dan kota, termasuk dengan para penguatan peran pembinaan lintas sektor, jadi punggawa-punggawa yang terkait di dalamnya. Transparansi program, kami terus mendorong pengembangan saluran pemantauan partisipatif yang melibatkan lintas sektor termasuk masyarakat, mendorong pencatatan dan pelaporan program yang integratif berbasis digital. Ini tidak bisa kita pungkiri, eranya sudah maju sekali teknologi informasi, sehingga kami juga menggunakan basis digital information. Pendeknya, pengawasan terhadap program KDMB harus mampu menyampaikan masukan strategis untuk meyakinkan tujuan mulia program KDMB, yaitu pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, dapat diwujudkan. Kemudian hasil pengawasan harus dapat membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan di lapangan yang kami aturkan di slide sebelumnya, dan memastikan setiap rupiah keuangan negara yang terbatas telah digunakan secara akuntabel. Jadi sumber daya uang tadi 240 triliun itu semuanya betul-betul teralokasikan dan akuntabel. Karena Ibu Bapak sekalian, kami juga ingatkan, akuntabilitas tetap nomor 1. Jadi tidak ada karena ketergesaan karena program ini kemudian akuntabilitas ditiadakan, tidak bisa. Karena saudara-saudara kita dari aparat penegak hukum tetap melihat bahwa apakah ada pelanggaran hukum di sana, apakah ada kerugian keuangan negara, dan seterusnya, sebagai mana dinyatakan di dalam undang-undang tidak pidana korupsi. Next. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan hasil pengawasan program KDMB di triwulan 3, sebagaimana dari hasil pengawasan kami pada 470 desa kelurahan di 69 kabupaten kota yang kami lakukan sampling atau uji petik, ini kondisi tahapan pembentukan KDMB, terutama di dalam keandalan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman ini, juga masih ada ceruk yang perlu kita tingkatkan. Kemudian juga terkait dengan identifikasi potensi desa dan masalah desa kelurahan ini kami petakan, dari sekian tuh masih ada sekitar 53% yang dimana ini belum bisa menghasilkan terpetakan. Kemudian musyawarah desa kelurahan telah menyepakati hasil pokok materi anggaran, ini juga dari data ini. Pada intinya begini Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja terkait dengan niat mulia pemerintah untuk membagi, ini nanti juga salah satu cakupan di dalam diskusi kita, ada 3 miliar per gerai per desa, dan itu harus nanti juga kami harus menganalisis apakah terkait dengan identifikasi potensi desa tersebut, apakah memang potensinya seperti itu. Nanti kita harus
juga memberikan masukan yang berharga sehingga tujuan mulia yang 240 triliun tadi tersampaikan dengan baik. Kemudian di dalam hasil pengawasan kami di Triwulan 3 juga ada kesesuaian gerai desa dengan karakteristik desa di mana warna biru itu sesuai. Memang di sini ada poin-poin yang menjadi ujung tombak. Ada sembako rata-rata sesuai, kemudian ada apotek desa, ada klinik desa, ada simpan pinjam, kemudian ada pergudangan dan logistik. Namun juga ada ceruk, sebagaimana Bapak Ibu lihat di dalam tabel tersebut, masih ada ketidaksesuaian di dalam sektor-sektor yang sembako yang kami aturkan. Ini potret hasil pengawasan kami. Monggo di slide berikutnya. Terkait dengan hasil pengawasan program KDMB Triwulan 3, ini menyangkut kesiapan operasionalisasi pengembangan KDMB terkait dengan rencana bisnis baru 2%, kemudian juga modal, kita juga membahas kemitraannya, kemudian bagaimana dengan lahan, infrastruktur, SDM-nya, pangsa pasar ini yang penting, ini kesiapannya masih perlu banget kita tata lagi dengan contoh-contoh yang disampaikan di sana. Saya tidak akan sampaikan semua mengingat waktu yang terbatas, tapi untuk terkait dengan pangsa pasar yang merupakan ujung tombak, artinya kan gerai ini kan harus laku gitu Pak. Dari gerai klinik dan apotek desa ada kesulitan bersaing dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ada dan telah bekerja sama dengan BPJS. Ini perlu kita sikapi. Kemudian gerai pergudangan cold storage belum sesuai dengan kondisi desa. Kemudian gerai-gerai yang beririsan dengan unit usaha BUMDes tadi yang akan kita bahas Nah ini workshop ini sangat bermanfaat. Silakan Bapak sekalian, kami akan menerima masukan untuk efektif tujuan dari KDMB ini. Monggo lanjut. Masih terkait dengan hasil pengawasan peran Pemda. Ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa dukungan fasilitasi pendampingan Pemda dalam penganggaran untuk pembentukan KDMB sesuai Inpres 9 2025 masih belum optimal, dan ini kami juga melalui kolaborasi kami dengan Kemendagri, kami terus remind bahwa KDMB ini kan sebagai sebuah entitas yang baru lahir yang perlu didampingi dan ibarat anak kecil yang memang masih perlu dititah untuk supaya bisa berjalan dan berlari hingga efektif nantinya. Ini terkait fasilitasi pendampingannya, bagaimana persiapan dan sosialisasi. Ini juga secara umum yang warna biru memadai, kemudian yang warna orange belum memadai. Kemudian bagaimana juga fasilitasi pendampingannya ini justru dominan belum memadai. Fasilitasi pembuatan akta notaris dan pendaftaran badan hukum masih ada ceruk yang belum memadai. Penyediaan anggaran Bapak Ibu sekalian, pengesahan badan ada 57 sekian persen yang belum Izin Pak memadai. Deputi, waktu tinggal 3 menit. Oke, baik, kami. Berikutnya, terima kasih untuk yang pas ya penutup. Jadi dari hasil pengawasan kami Bapak sekalian, dan ini tema kami adalah strategi awal bagaimana nih KDMB supaya operasionalisasi berjalan lancar. Mengingat program KDMB merupakan perwujudan ekonomi secara sesuai konstitusi, perlu sekali komitmen bersama yang besar untuk menjaga akuntabilitas tata kelola program agar cita-cita besar kesejahteraan masyarakat desa terwujud. Pemdanya mendukung anggaran, kemudian masyarakatnya juga guyup dan sebagainya, tidak menafikan atau menghilangkan yang sudah ada, tapi proses kolaborasi adalah hidup berdampingan dengan entitas-entitas yang sudah ada.
Itu perlu komitmen. Kemudian kami BPKB sebagai auditor internal pemerintah, kami berkomitmen mengawal akuntabilitas dan memberikan masukan value strategis untuk meyakinkan kebersihan. Please feel free tanya kami dengan konsultan peran kami dan jangan segan-segan karena lebih baik kami memberikan masukan daripada nanti tersandung kasus yang kami tidak bisa masuk lagi ketika sudah masuk ranah tindak pidana. Kemudian penutup kesimpulan kami yang ketiga, penyusunan desain kebijakan dan pedoman teknis, skema pembiayaan serta implementasi program kami akan susun secara sistematis, selaras, tepat, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk tujuan kepada kepentingan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana termaktub di dalam undang-undang. Kemudian yang terakhir, pengawalan program KDP perlu dilaksanakan secara sinergis dan kolaboratif. Tidak ada sendiri-sendiri. Karena kita tahu, waktu KDMP lahir sudah ada BUMDes, sudah ada koperasi, sudah ada institusi unit yang ampu oleh BPJS tadi, sehingga perlu kolaborasi. Kami meyakini bahwa ketika kolaborasi dan sinergi, insya Allah semua berjalan beriringan dan tujuan bersama ultimate goal-nya masyarakat desa sejahtera makmur dan dari situlah pembangunan Indonesia secara keseluruhan bisa tercapai. Demikian Ibu Bapak sekalian, 20 menit yang disediakan sudah kami sampaikan dan terima kasih untuk atensi dan semangat Bapak Ibu sekalian untuk menyimak sesi ini dan nanti sesi-sesi selanjutnya. Kami haturkan kembali kepada Pak Megan sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi. Jadi paparan pertama dari Bapak Deputi Bidang Pengawasan Pengakuan Udara, ada hal yang perlu di-highlight bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan program hasil cepat terbaik dari pemerintah Presiden Pak Prabowo. Tentunya secara konstitusi harus dilaksanakan, tetapi dari sisi lain akuntabilitasnya juga tetap harus terjaga. Dari BPKP siap mengawal bahwa program KDP bisa berhasil dan memberikan nilai strategis, dan tadi Pak Deputi juga menyampaikan perlu sinergi dan kolaboratif antar stakeholder dari pemerintah pusat, daerah, desa, dan masyarakat.